kita merasakan kekacauan ini saat apa yang kita harapkan tidak terjadi, Hmm. atau apa yang terjadi itu di luar dari apa yang kita harapkan. Jadi kontrol kita udah nggak sanggup mengontrol apa yang termanifestasi gitu. Sehingga kita mendefinisikan itu sebagai kekacauan, atau nama yang lebih lazim adalah masalah. Gue punya masalah nih, gitu. Hmm. Nah, kita kita akan mengalami realitas kekacauan itu lebih jelas saat sesuatu itu dalam kondisi yang melebur. Apa sih melebur itu? Bisnis kita melebur, hubungan kita melebur. Malam ketemu sore ini akibat kekacauan. Hmm. Ada random di situ, ada possibility di situ. Hmm. Kemudian kita bisa berubah setiap hari itu karena ada kekacauan. Jadi kekacauan itu adalah rahim dari perubahan. Rahim yang membuat segala sesuatu mungkin terjadi dan akhirnya berubah dan akhirnya tidak ada lagi dan kembali ke kekacauan itu dan muncul lagi sesuatu yang baru. Sebenarnya segala sesuatu yang muncul dan tenggelam selalu ada dalam rahim kekacauan. Tapi sebenarnya kita hanya memandang itu sebagai kekacauan kalau kita lihat dari sudut pandang apa yang muncul. Contohnya, hari ini saya berangkat kerja seperti biasa, kemudian saya menangani pasien seperti biasa. Jadi kayak ada ilusi sesuatu yang berlanjut linier dan saya harapkan terus berlangsung seperti itu. Nah, tiba-tiba AC saya di ruang praktek tadi, kan saya ada 2 ruang praktek. Satu Hmm. ruang praktek tahu-tahu AC-nya rusak dan netes air. Tes, 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 tes. Dan itu adalah menginterupsi saya. Akhirnya saya menyadari bahwa, well, kembali ke ground zero. Dan segala sesuatu sebenarnya tidak pernah lewat dari kekacauan ini. Gitu. Wow, oke. Jadi terima kasih dokter udah sharing karena mungkin sebelum saya berbicara sama dokter hari ini menganggap kekacauan itu konotasinya negatif gitu ya. Wah, kacau jadi harus dikontrol gitu ya. Tapi ternyata Hmm. kekacauan itu menjadi rahim dari perubahan. Nah, jadi Hmm. bagaimana kekacauan ini mungkin bisa kita sikapi, mengetahui apakah kekacauan ini seapa adanya gitu, menurut dokter. Bet Iya, jadi hal yang pertama sebenarnya gini. Sebenarnya nah ini kita langsung jump to the topic ya. Ya. langsung, langsung on the spot. Sebenarnya gini, sebenarnya yang tadi saya ngomongin di awal mungkin tampaknya selalu terlalu filosofis dan terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Tapi sebenarnya kita merasakan kekacauan ini saat apa yang kita harapkan tidak terjadi. Hmm. Atau apa yang terjadi itu di luar dari apa yang kita harapkan. Jadi kontrol kita udah nggak sanggup mengontrol apa yang termanifestasi gitu. Sehingga kita mendefinisikan itu sebagai kekacauan, atau nama yang lebih lazim adalah masalah. Gue punya masalah nih, gitu. Hmm. Nah, kita kita akan mengalami realitas kekacauan itu lebih jelas saat sesuatu itu dalam kondisi yang melebur. Apa sih melebur itu? Bisnis kita melebur, hubungan kita melebur, AC, ruang praktek saya melebur gitu ya. Atau seseorang sedang melebur atau meninggal gitu. Jadi kita anggap itu kayak ada fase melebur. Tapi sebenarnya kan uh, berlanjut ya. Sebenarnya matahari terbit, kemudian tenggelam gitu. Kemudian kita sampailah pada malam dan kita anggap malam itu kekacauan gitu. Dan kita pengen cepat pagi, kita pengen cepat gain control lagi gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang selalu di dalam kontrol kita gitu. Nah, jadi pertanyaannya Samara tadi adalah bagaimana dealing with kekacauan, atau bahasa simpelnya adalah bagaimana dealing saat apa yang kita harapkan tidak terjadi gitu. Bagaimana saat semuanya itu melebur, kita tetap bisa tenang dan jernih mengamati proses peleburannya.
saat bisnis kita berantakan, saat hubungan kita kacau, saat tubuh kita tidak sesehat yang kita harapkan. Pokoknya saat sun setting, saat the sun is setting, kita bagaimana jangan panik, tapi tetap bisa steady dan clear dalam mengamati itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bisa tenang saat tidak ada yang bisa digenggam. Karena pada saat kita mengalami masalah, kacau, di luar kontrol, kita nggak bisa ngontrol lagi kan. Jadi ada ilusi kontrol yang kita nggak bisa lakukan, yang terlihat gitu. Oh ya, ternyata saya nggak bisa kontrol semuanya gitu. Dan pada saat saya losing control gitu, saat saya tidak bisa megang apapun, maka kayak kita berenang, kita pengen cepat dapat pegangan gitu. Bagaimana jika kita tetap dulu stay dalam zona yang floating itu? Itu yang kedua. Jadi tetap jernih saat lagi melebur, tetap jernih dan tenang saat tidak ada yang bisa dipegang, saat semuanya udah goyang. Yang ketiga adalah bagaimana bisa mengenali energi kreatif dari kekacauan. Karena sesuatu yang lahir itu lahir dari ketiadaan, dari kekacauan. Gitu. Bagaimana kita kalau bisa jernih, kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk membentuk sesuatu yang baru, yaitu energi kreatif dari kekacauan. Yang keempat adalah saat kita sudah membentuk sesuatu yang baru lagi, saat masalah yang sudah teratasi, bagaimana jika kita tidak melupakan bahwa semuanya itu sebenarnya sedang berubah, dan apa yang tadi kita bangun pun sebenarnya tidak pernah lepas dari yang namanya kekacauan. Sehingga kita tidak melekat dengan apa yang kita bangun. Gitu. Jadi ada 4 sih. Saat kita melakukan hal-hal tersebut, tantangannya biasanya apa, Dok? 4 hal itu. Tantangannya adalah kita nggak mau semuanya itu berubah. Kita nggak mau semuanya berubah. Jadi kita tahu secara logik bahwa segala sesuatu tidak berubah. Segala sesuatu pasti berubah. Secara logika gue tahu gitu. Tapi secara hati gue nggak suka dengan perubahan. Gue nggak terbiasa dengan kekacauan. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, coba deh dilihat-lihat hidup kita gitu ya. Mana sih yang sebenarnya kita bisa kontrol? Kita bisa ngelakuin satu hal, dua hal, tapi the universe is just too complex to control gitu. You cannot control anyone. Actually, bayangkan dari kita bangun tidur pagi aja hari ini sampai sore ini, seberapa banyak yang kita bisa kontrol. Actually, I can say kita nggak bisa kontrol apapun. Nah, kita bisa jatuh pada 2 hal nih. Satu, kita panik dan kita berusaha jadi control freak, which itu yang terjadi pada banyak orang. Mereka sibuk ngontrol ini, ngontrol itu. Seakan-akan mereka bisa lepas dari yang namanya chaos ini. Atau yang kedua, kita bisa memilih untuk surrender kepada this chaos. Dan tenang dan bisa justru menggunakan tenaga kekacauan ini untuk membuat sesuatu yang baru. Contohnya gini, kalau air itu sedang dalam bentuk membeku, dalam bentuk es, kita susah mengubah dia di bentuk lain kan. Ya. Tapi saat es itu kita lumerin, which is jadi chaos sekarang, jadi undefined, jadi tidak terdefinisi, maka dia bisa jadi apa aja. Dia kalau di gelas yang panjang jadi panjang, kalau dia di gelas yang bulat jadi bulat. Tapi kalau dia jadi masih kaku, masih dalam bentuk es balok gitu, susah kita ngapa-ngapain. So, tantangannya apa? Tantangannya kita takut saat es balok itu mencair. Saat hidup kita nggak nyaman lagi, saat income kita turun, saat kita menua, saat rambut kita mulai rontok. Dan segala sesuatu ilusi permanen ini udah mulai kelihatan. Oh, ternyata saya udah nggak muda, saya udah nggak sesukses dulu gitu. Begitu sih. Dan memang perubahan ini ada yang gradual, jadi kita bisa pelan-pelan, nggak gagap gitu. Tapi ada juga perubahan yang sifatnya dadakan, sudden. Contohnya COVID tiba-tiba suddenly out of nowhere muncul dan mengubah seluruh tatanan hidup kita. Wow.
Itu big chaos in the world, not only for yourself ya, but in the world gitu. Iya. Ya, terima kasih dok. Dan itu yang menarik juga ya. Sebenarnya kekacauan itu dari the world aja atau bagaimana kita melihat perubahan yang sebenarnya mengamplify kekacauan itu menjadi penderitaan yang lebih panjang. Jadi seberapa banyak kita bisa belajar untuk melihat tadi ya step-stepnya secara jernih, tidak menggenggam, mengikuti with the creative flow. Apakah itu lebih banyak dari luar kita apa dari dalam kita gitu, dok? Kalau semuanya tidak bisa kita kontrol gitu ya dok. Kita itu menderita kalau kita hidup tidak sejalan sama hukum alam. Hukum alam ini adalah chaos. Udah, that's the thing. Kalau kita nggak mau chaos, kita menderita. Jadi kunci untuk tidak menderita adalah kita harus membiasakan diri ngapung di chaos ini. Karena kalau kita nggak biasain diri ngapung di kechaosan ini, kita tuh jadi rigid, kita tuh pinginnya genggam. Kita pingin secure our safety zone. Kita takut keluar. Kita takut berkembang. Padahal sebenarnya kalau kita lagi belajar, kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, kita perlu lepaskan dulu genggaman kita dari pengetahuan kita yang lama and stay di chaos zone, di zona tanpa pijakan, zona tanpa genggaman, dan akhirnya kita bisa kreatif belajar sesuatu yang baru dan develop new things. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau lepas nih pengetahuan kita yang lama, bisnis kita yang lama, cara kita yang lama, persepsi kita yang lama, kita nggak mau lepas nih, padahal chaos sudah nyerang gitu. Akhirnya kita gelagapan adaptasinya gitu. Makanya salah satu cara yang paling baik untuk beradaptasi, ini kalau nggak salah bisa dibaca di bukunya Homo Deus ya. Homo Deus karangan Yuval Noah Harari. Dia bilang salah satu skill yang harus dipelajari oleh dunia abad ke-21, manusia abad ke-21 adalah seni untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, yaitu chaos. Karena kita bisa melihat dalam 2 tahun terakhir setelah COVID, chaos luar biasa. Dan perubahan ke depan ini akan semakin tidak perubahan kecil-kecil gitu, tapi perubahan itu benar-benar leap of change gitu. Jadi kalau kita ini kaku dengan cara kita yang lama, kita nggak mau berubah, kita nggak mau terjun ke chaos itu dan gain new things, akhirnya kita menderita, nggak bisa beradaptasi. Oke, jadi kalau yang saya pahami juga yang dari dokter sharing, ini seperti ada kesinambungannya dengan mindful detachment mungkin ya. Jadi kita memperhatikan seapa adanya, tidak terlalu mengontrol, stay dengan es balok itu gitu ya, rigid. Tapi kita lebih belajar untuk flowing dengan perubahan tersebut dan akhirnya bisa sampai kreatif. Nah, untuk mungkin dari proses yang kita mindful detachment ini, sebenarnya gimana ya dok prosesnya? Kayaknya ngomongnya gampang gitu ya, tapi kalau dipraktekkan keseharian itu apa hal yang bisa kita mulai latih untuk bisa melepaskan dan tidak gelagapan kalau ada chaos atau perubahan itu hadir? Betul. Menggenggam itu adalah kebiasaan. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk punya kebiasaan lain, yaitu melepas. Karena segala, seperti yang tadi kita bilang ya, Samara, kalau kita ini hidup melanggar dari hukum alam, kita ini menderita. Hukum alamnya apa sih? Segala sesuatu berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita pasti menderita. Nah, oleh karena itu, kita perlu terjun nih dalam dimensi chaos yang selalu berubah ini. Gimana caranya? Betul, nggak gampang. Karena kita sudah sangat terbiasa, kita punya habit untuk menggenggam. Oleh karena itu, habit tidak bisa dikalahkan dengan pengetahuan. Contohnya nih, kita ngomong-ngomong soal begini. Setelah IG Live ini, kita ketemu masalah, kita tetap akan marah gitu. Kita tetap nggak suka. So, pengetahuan ini hanya jadi kayak konsep-konsep saja. Tidak serta-merta dia jadi kebiasaan.
Untuk dia menjadi kebiasaan, kita perlu proses internalisasi. Nah, internalisasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah study, belajar konsep tentang perubahan itu. Yang kedua adalah contemplation, merenungkan, sering-sering merenung. Yang ketiga adalah meditation. Jadi, untuk membuat kita terbiasa melepas dan bisa terampil dalam berselancar di chaos ini, kita perlu satu, belajar, study, kedua, contemplate, merenungkan, yang ketiga adalah meditasi. Kita perlu sering-sering merenungkan chaos di hal-hal kecil. Contohnya, hari ini saya ngomong sama Samara. Kita lagi ngobrol nih, Mindful Act, kita IG Live. Kita coba bawa pikiran kita untuk menyadari bahwa ini sebenarnya chaos. Ini akan berubah. Ini mungkin saja akan terganggu. Jadi selalu kita bisa enjoy the moment, tapi di saat yang sama sisakan kapasitas batin untuk merenungkan bahwa momen ini sejatinya pasti akan berubah. Dan kita bisa ngamati nih, Samara tadi kita mulai jam 16. Sekarang udah 16.19. Nanti jam 5, jam 17 kalau lancar, sudah nggak ada nih acara Mindful Act. Nah, kita bisa mengamati dari hal kecil. Contohnya lagi, saya lagi makan. Saya mengamati, oh makanannya enak. Saya bisa enjoy the moment. Tapi at the same time, saya menyisakan kapasitas batin saya untuk merenungkan bahwa makanan ini sebenarnya chaos. Dia terbuat dari hal-hal yang kita nggak bisa kontrol seluruhnya. Dan makanan ini akan berubah. Makanan ini akan habis. Makanan ini ada rasanya yang enak, ada rasanya yang nggak enak. Oh ternyata nggak bisa saya kontrol semuanya ya. Jadi kita kayak mulai ngebiasain tuh. Tidak segala sesuatu harus ada dalam kontrol kita. Akhirnya dari hal-hal kecil gini kita mulai merenungkan the chaos in little things. Dan ready to let go. Kalau itu tidak sesuai keinginan kita, akhirnya kita bisa jadi lebih latihan nih. Sebelum chaos di hal-hal besar. Gitu. Karena kalau kita benar-benar bisa melebur dengan chaos, kita jadi sangat kreatif. Karena kalau kita tidak, jadi gini, batin yang kreatif adalah batin yang tidak melekat. Makanya dia kreatif. Oke. Kalau kita melekat, kita tidak kreatif. Dalam teori Zen disebut sebagai beginner's mind. Batin yang kreatif adalah batin yang selalu merasa dirinya beginners. Dia ready to know new things. Chaos. Tidak merasa expert in one thing. Seandainya nanti kita membiasakan diri untuk mengamati chaos yang ada di luar diri dan yang ada dalam diri, maka sebenarnya kita akan bisa beristirahat dalam kondisi chaos yang sadar. Kita menyadari bahwa, kita tidak harus mengontrol segala sesuatu. Let's flow with the chaos. Ya, akhirnya chaos itu menjadi medium yang liat untuk kita bikin sesuatu justru. Nah, makanya kenapa masalah adalah trigger untuk bertumbuh. Kenapa? Masalah bikin kita hancur keluar dari zona yang dulu. Zona yang dulu jadi chaos, jadi mencair. Sehingga kita bisa ada opportunity untuk grow, untuk learn new things, untuk do something else. Gitu. Jadi dalam kekreatifan ini ya dok, sebenarnya bisa digunakan dalam apa saja? Atau ada cara tertentu untuk kita sudah setelah let go, terus habis itu kita flow dengan chaosnya, lalu membuat kreatif. Teman-teman bisa mulai mengamati satu hal aja, mengamati peleburan dari fenomena. Contohnya mengamati nafas. Nafas ini inhale. Ada barang ini, inhale. Masuk. Nafasnya udah nggak bisa dirasain, dia udah masuk ke dalam. Tapi nafas keluar belum ada. Nah itu ada momen chaos tuh. Momen dimana objek yang tadi kita genggam nggak ada. Jeda tuh. Jeda yang chaos tuh. Jeda tuh kan kayak chaos ya. Nothing. Nggak ada objek yang kita bisa genggam. Tapi kita sadar di situ. Tenang di situ. And then exhale. Ada barang ini, exhale. Kemudian udara itu melebur ke ruangan. Udah nggak bisa kita identifikasi. Jeda lagi. Inhale belum datang. Chaos tuh.
Atau kalau Anda lagi nunggu bus, bus datang. Set. Akhirnya bus yang ini udah lewat, set. Bus yang berikutnya belum datang. Ada moment of waiting. Yang chaos tuh. Nggak ada yang tahu kapan bus itu akan datang. Jadi, pada saat momen jeda chaos ini, chaos itu menjadi sangat clear. Sehingga kita tuh kadang-kadang gelisah. We don't like this chaos. Tidak ada yang kita bisa pegang. Akhirnya kita kabur dari chaos ini. Kita try to numbing ourselves. Lihat sosial media, dan lain-lain. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari sibuk berusaha untuk tidak melihat chaos atau tidak merasakan chaos. Kita sibuk mengisi chaos jeda ini dengan makan ice cream, party, pokoknya sesuatu yang enak deh. Nah, problemnya adalah seperti yang peneliti-peneliti bilang, ada yang namanya post-party depression. Ada yang post-pasta emptiness. Post ice cream sadness. Jadi kita lari nih dengan segala sesuatu yang kita ingin rasakan, yang rasanya nyaman di lidah kita atau di pengalaman kita. Tapi karena itu tidak permanen, akhirnya kita kembali ke momen chaos ini. Nah, akhirnya kalau kita tidak terlatih, akhirnya kita ini depresi atau panik. Dan kita addicted untuk ngisi dengan yang lain-lain. Kita kecanduan ini, kecanduan itu. Jadi sebenarnya kecanduan-kecanduan itu adalah bermula dari ketidakterampilan untuk menunggu jeda yang chaotic ini. Gitu. Menarik banget ya, Dok. Jadi sambil mendengarkan dokter, aku tadi sempat main wondering jujur aja gitu ya, langsung kayak aku di mana ya, distraksi. Dan bener banget gitu ya. Mungkin kita terlalu banyak main wandering, scrolling, makan, emotional eating gitu ya, untuk sudah merasakan ketidaknyamanan dari chaos yang hadir, tidak riding, tidak floating, mencari genggaman dengan hal yang membuat kita nyaman, dan mungkin saat diulang-ulang akhirnya kurang baik juga gitu buat kita. Betul. Jadi sangat enlightening ya. Ada satu lagi tips dari Dalai Lama untuk ini. Dari Dalai Lama ada satu tips untuk mencicipi chaos. Pergilah ke tempat yang Anda tidak tahu. Try to try new things. Try to go to a new place. Try to listen to someone that you don't know before. Jadi kita tuh kayak jangan itu lagi, karena kita jadi melekat dengan itu. Cobalah ngomong dengan orang yang Anda selama ini tidak setuju. Ada chaos di situ. Ada adu argumen di otak Anda, ada chaos. Kebenaran yang selama ini Anda yakini tiba-tiba goyang. Try to go to a new place. Cobalah pergi ke tempat yang Anda nggak pernah tahu sebelumnya. To the unknown. Yang Anda tidak tahu, tidak ada safety zone. Tidak ada yang Anda kenal. Biasain tuh dengan momen itu tuh. Momen yang chaotic itu. Rasa yang nggak bisa genggam itu. Atau try to learn new things. Karena pada saat kita belajar sesuatu yang baru, maka di momen-momen belajar itu awalnya chaotic banget. Jadi momen-momen itu sebenarnya selalu ada. It's infusing the every moment in our life sebenarnya. Dia selalu ada di momen apapun. Termasuk saat ini, saat saya lagi ngomong, chaos itu jadi underlying background. Terima kasih dokter udah sharing, channeling pesan dan tips itu dari Dalai Lama. Dan aku juga ada temen yang pernah nanya ke aku, kapan waktu terakhir kamu melakukan hal yang baru? Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman di sini juga bisa bertanya ke diri sendiri, kapan hal terakhir kamu melakukan hal yang baru, dan dalam hari ini mungkin apa hal baru yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi bisa berlatih untuk berada dalam kekacauan itu dan melihat responsnya, reaksinya, dan merespons mungkin dengan lebih tenang dan calm. Karena dari situ baru kita semakin kreatif gitu ya, Dok, belajar hal yang baru gitu. Yang menarik, Samara, dalam filosofi oriental dan mitologi-mitologi di berbagai belahan dunia, baik itu mitologi yang berasal dari cerita-cerita agama atau suku-suku tertentu gitu. Apa sih awal dari penciptaan dunia ini?
maka segala sesuatu mengacu pada aspek chaos. Hmm. Kalau dalam dalam mitologi oriental disebut sebagai Huntun. Huntun itu artinya chaos. Demikian Hmm. juga kalau dalam mitologi Yunani juga gitu. Ada chaos yang yang menyergap gitu. Ada chaos gitu ya, chaos sebagai ibu dari segala sesuatu gitu. Demikian juga kalau saya dulu pernah baca dari berbagai kitab-kitab suci beberapa agama ya. Mereka selalu menyebutkan di awal-awal penciptaan itu adalah chaos. Belum berbentuk. Tapi dari situ semuanya muncul. Jadi pada saat kita itu bisa terampil untuk jernih saat chaos terjadi, maka kita bisa menemukan potensi-potensi baru untuk muncul. Dulu saya dan dalam ilmu yoga saya tahu Samara pasti mendalami ini. Dalam ilmu yoga itu di salah satu tenetsnya adalah in order to liberate you have to contemplate both opposites. Untuk Anda terbebas, Anda harus merenungkan dua hal yang berlawanan. Anda create chaos tuh. Contohnya, saya ini orangnya pemarah. Itu adalah belief yang saya yakini dan itu menjadi limiting belief saya. Mari kita create chaos dengan limit belief itu. Kita renungkan hal yang berlawanan. Mungkin sebenarnya saya tidak pemarah. Jadi kita merenungkan dua hal ini. Saya orangnya tidak kreatif. Itu kita punya kepercayaan itu. Coba kita renungkan hal yang berlawanan. Mungkin saya sebenarnya kreatif. Nah, dengan situ kita tuh kayak membenturkan limiting belief kita sama sesuatu yang kita introduce. Dan izinkan itu jadi berevolusi. Ada proses alkimia, ada alchemical, kreatif alchemical yang terjadi saat chaos terjadi. Tapi awalnya kita nggak suka. Kenapa? Karena kita nggak suka kalau belief kita diganggu. Demikian juga kalau kita lagi coba diskusi sama orang yang kita nggak setuju. Kita kan punya belief nih. Orang itu punya belief yang berbeda. Dan akhirnya bertentangan. Makanya chaos tuh. Kalau kita bisa tenang dan bisa jernih mengamati opini dua belah pihak, maka sebenarnya kita learn new many things. Gitu. Tapi kalau kita tidak bisa jernih, kita akan sibuk gontok-gontokan, kita nggak belajar apapun. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita bisa jernih dalam momen chaos ini, kita bisa belajar hal yang baru, ada new creative idea. Gitu. Makanya pada saat pandemi, zaman-zaman dulu ya, pandemi yang sebelumnya kayak flu Spanyol dan lain-lain, banyak innovation yang muncul kan. Listrik ditemukan saat pandemi. Oh ya, Ya, baru tahu dong. ya, Wow. masker medis diciptakan itu saat pandemi. Dulunya pakai topeng. Iya, yang topeng full gitu ya. Iya, iya. Terus banyak teori-teori penemuan-penemuan yang sekarang kita pakai itu ditemukan justru saat pandemi loh. That's why chaos in one side adalah masalah. Di sisi yang lain adalah rahim yang penuh potensi gitu. Gimana kalau kita menghadapi orang yang sengaja menciptakan chaos dong? Kita perlu terbiasa dulu untuk stay, nggak buru-buru reaktif dalam menghandle chaos. Kenapa? Karena kalau kita terburu-buru, akhirnya biasanya itu nggak benar hasilnya. Jadi, again, I think back to the basic. Belajar tenang, jernih, dengan chaos itu. Satu itu. Yang kedua adalah kenali belief kita tentang orang itu yang kita anggap dia yang bikin chaos. Itu kan belief kita. Itu saya nggak tahu loh. Apakah memang betul dia yang biang keroknya atau memang sebenarnya tidak. Dan mungkin coba direnungkan lebih dalam, apakah betul orang itu yang bikin chaos. Kalau Anda punya limiting belief, dia tuh sumber gara-garanya. Coba renungkan yang berkebalikan. Mungkin saja bukan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah coba untuk menemukan solusi-solusi yang kreatif. Bagaimana untuk menghandle situasi dengan baik. Nah, ini kan tentu saja
tidak bisa diomongin ya. Jadi situasinya saya nggak tahu bagaimana, keadaannya berbeda-beda, dan that's the beauty of chaos. The beauty of chaos is original. Segala sesuatu yang muncul dari chaos itu adalah the original. Yang lain bisa niru aja, tapi jadi teori. Tapi yang berjalanlah dengan terbuka dan batin yang ready to explore dengan chaos ini. Ya, jadi buat tadi yang bertanya, coba deh jadikan itu life experience. Coba eksperimen new things, uh, um, cobalah ngobrol sama orang itu, and then terbuka aja. Terbuka dan ready to experience the up and down of life dengan orang itu, dan chaosnya seperti apa. Dan caranya bagaimana? Well, you will find the creative way if you are clear, if you are calm, if you are clear, dan nanti jadi pengalaman yang indah justru, gitu. Karena dia jadi pembelajaran yang genuine, yang original. Harus beradaptasi, apakah artinya kita perlu stay di pekerjaan yang nggak bikin nyaman? Nah, ini pertanyaannya sangat apa ya? Sangat spesifik, dan jawaban saya bisa berbeda-beda untuk orang yang berbeda dan situasi yang berbeda. Sebaiknya pertanyaan ini tidak ditanyakan ke orang lain, tanyakannya ke diri sendiri. Saran saya gini, coba belief yang bilang pekerjaan ini nggak nyaman, ini coba di-chaoskan dulu. Pekerjaan ini nggak nyaman, coba direnungkan. Siapa tahu pekerjaan ini sebenarnya nyaman. Coba direnungkan dulu. Orang itu menyebalkan, terus coba direnungkan. Sebenarnya dia mungkin tidak nyebalin gitu. Jadi coba diadu dulu, dibikin chaos dulu. Habis itu tergantung situasi dan keadaannya yang bertanya. Kalau Anda sedang melatih batin untuk tenang, dan situasi pekerjaan itu tidak sehat buat pertumbuhan Anda, maka mungkin saran saya carilah pekerjaan yang lain, selama itu masih memungkinkan buat keberlangsungan hidup Anda. Yang kedua adalah, kalau Anda sudah tahap men-challenge diri, ready untuk face the chaos, dan take this as opportunity to grow, then just brave the wave. Sama kayak belajar main selancar. Kalau ombaknya kegedean, jangan dulu dong. Tapi kalau Anda sudah punya fondasi, Anda sudah mulai terampil, nyari ombak justru. Makin ombak gede, makin bagus teknik Anda, karena makin belajar. So it depends, buat yang bertanya, di level yang mana Anda. Mungkin kita harus kasih guidelines-nya aja. Kalau pekerjaan Anda sudah mulai membuat Anda tidak bisa merawat diri dengan baik, sebaiknya dipertanyakan ulang pekerjaan itu worth it apa enggak to keep. Mungkin saja sebenarnya pekerjaannya sebenarnya fine-fine aja, tapi cara Anda bekerja yang tidak efisien, sehingga mengkonsumsi waktu Anda pribadi. Jadi jangan salahkan kerjaannya gitu. So many layers into it, so the best person to answer this question is your own self. Kalau lagi nggak ada yang bisa dipegang, gimana caranya tahu kalau kita di langkah yang benar? Mungkin berpegang pada prinsip-prinsip yang common sense dan yang sehat. Di jalan yang benar. Maksudnya saya nggak tahu benarnya gimana, tapi kalau itu tidak merugikan diri saya dan tidak merugikan orang lain, maka itu mungkin jalan yang benar. Kalau jalur itu rasanya tanpa banyak resistance, itu mungkin jalur yang benar. Ya ini art, ini art, jadi susah nih ngomongnya. Tapi dari yang saya pelajari dalam filosofi oriental dan akupuntur ya, maka pilihlah jalan yang the least resistance, yang resistennya nggak banyak, karena mungkin kesitulah energi akan mengalir. Ya. Jadi, dan saya nggak bisa bilang itu jalan yang benar, karena again, kalau Anda bertanya ini jalan yang benar, maka Anda tidak sedang ngomong dalam perspektif chaos. Kalau Anda ngomong dalam perspektif chaos, maka Anda akan bilang, mungkin ini jalan yang benar. And it's okay untuk mungkin. Nggak sampai ke kesimpulan akhir. Karena kalau Anda bilang, oh ini pasti benar. Itu nyaman buat ego, tapi itu melanggar prinsip chaos. Karena jika Anda melekat, ini pasti benar, ini pasti jalan yang benar, maka Anda sedang mendeny chaos.
Maka saya selalu akan bilang, mungkin ini yang benar. Dan it's okay untuk mungkin. Jangan cepat-cepat jump into conclusion. And it's okay. Jadi jangan cepet-cepet pegang gitu. Jangan cepet-cepet ego gitu memang pingin cepet megang. Ini bener, gue secure gitu. Tapi coba, mungkin nggak benar juga, mungkin benar. Gue pegang deh, coba. Tapi di otak saya selalu ada satu bagian yang mungkin nggak benar. Jadi nggak usah buru-buru ini pasti benar gitu. Gitu. Jadi bawalah chaos itu dalam kontemplasi Anda juga. Dok, benarkah ego itu harus dihilangkan? Apakah ego bagian dari pikiran? Ego tidak mungkin dihilangkan. Yes, ego bagian dari pikiran. Yang perlu kita latih adalah jangan melekat dengan ego. Bukan ego itu dihilangkan. Karena gini loh. Karena ego itu sebenarnya adalah peran yang kita mainkan. Contohnya gini. Nah, apabila Anda seorang aktor atau aktris yang memang bermain seni peran gitu. Kan Anda memerankan personality dengan berbagai nuansesnya. Personality-nya, hobinya, dan lain-lain. Tapi itu bukan diri Anda yang sebenarnya. Itu hanyalah peran Anda. Jadi mungkin sekarang, jalanilah peran Anda, tapi ketahuilah bahwa itu sejatinya cuma peran, bukanlah diri Anda yang sebenarnya. Contohnya gini, kalau aktor itu sedang menjiwai perannya, maka dia benar-benar menguasai emosinya dan lain-lain kan. Tapi kalau perannya itu tokoh yang dia perankan itu dihina, dia nggak tersinggung sejatinya dia. Kenapa? Karena itu bukan dia, itu cuma peran dia. Nah, ego kita tuh sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi nama saya sebagai Yudi, pekerjaan saya, label-label yang saya kenakan, itu hanyalah peran-peran saya, bukan diri saya yang sebenarnya. Tapi mau nggak mau, ini harus kita pegang dalam kehidupan kita, karena kita berperan dalam kehidupan ini. Nggak mungkin dong. Kalau gitu saya bilang, saya siapa dong kalau gitu? Iya, saya bilang saya Yudi. Saya dokter, saya praktisi kesehatan, saya akupunturis. Saya suka meditasi, itu peran saya. Tapi ya ini hanyalah peran saja gitu. Tidak perlu kayak terlalu over memegang ini saya gitu. Nah itu dia juga ini dalam hal chaos ya, Samara. Sebenarnya seni melepaskan kemelekatan sama ego itu adalah seni chaos. Dan kita definisikan itu chaos saat peran kita ini terganggu kan. Sehingga kalau kita berdamai dengan chaos itu, maka kita pelan-pelan semakin bisa tidak melekat dengan peran kita. Gitu. Sering-sering diam, gak ngapa-ngapain, tanpa sibuk menyalakan TV atau nyalain handphone atau nyalain musik. Jadi diam dalam zona yang awkward, sunyi gitu. Dan amati aja gitu. Karena kita itu gelisah kalau nggak ada yang kita pegang kan. Jadi kita tuh pengen ada TV yang nyala, kita pengen ada suara yang masuk, kita pengen ada musik. Kalau Anda tahu dalam dunia, nggak tahu ya, mungkin Samara lebih familiar dengan ini. Dalam dunia broadcasting kan, hindari jeda-jeda awkward itu kan. Kalau bisa ada musik. Jangan banyak momen diamnya. Karena itu orang nggak suka. Ya nggak sih? Ada momen kikuk canggungnya itu. Nah jadi kalau kita yang latihan, coba pada saat ada momen Anda masuk rumah, belum ada TV nyala, belum ada musik nyala, coba duduk diam dan just be with that silence. That silence is actually speaking. Ya, ada something kan, tapi ada momen silence yang awkward tanpa banyak stimulasi. Coba rest di situ, karena itu ada momen chaos. Gimana caranya balancing menerima chaos dan setting personal boundaries, Dok? Balancing ini penting bagi yang baru berlatih. Karena kita perlu safety zone. Ilusi safety zone ini, disclaimer ya. Karena sebenarnya nggak ada yang benar-benar safety kan. Tapi let's suppose our mind set the boundaries. Supaya kita bisa latihan lebih tenang dulu. Maka
dalam dunia meditasi memang dikenal dua tahapan meditasi. Yang pertama adalah meditasi ketenangan, yang kedua adalah meditasi kebijaksanaan. Kalau Anda mempelajari meditasi ketenangan, Anda perlu set boundaries. Tapi kalau Anda ingin numbuhin kebijaksanaan, pelan-pelan boundariesnya dileburin. Karena kebijaksanaan muncul saat Anda mengalami chaos. At the end of the day, saat Anda belajar meditasi kebijaksanaan, Anda akan terus mengchaoskan identitas Anda. Who am I? Sehingga jadi personal boundaries menjadi out of context di sini. There is no personal. Tapi at the same time, you are not losing yourself. You become bigger. Selama ini kita rigid, small, dan harus dipertahankan. Tapi saat boundaries ini pelan-pelan dileburkin, ternyata kita bisa lihat we are all actually. Dan kita bisa kreatif tuh, bisa here and there, here and there, here and there. Gitu. So it depends. Tapi saran saya bagi kebanyakan orang saat ini, kita kan perlu menenangkan diri dulu ya. Jadi setting personal boundaries-nya adalah mulai dengan hal-hal yang penting, Anda harus benar-benar personal boundaries. Tapi mulailah berlatih kebijaksanaan untuk hal-hal kecil dulu. Let it go. Hal-hal kecil yang Anda bisa let it go, let it go. Tapi hal-hal besar yang Anda mau keep sebagai personal boundary Anda, please do it. Gitu. Slowly kita this question again seiring kita bertumbuh dalam pelatihan. Jawabannya pasti berbeda. Bye. Terima kasih teman-teman.